Saya akan menggunakan dan saya akan memanfaatkan pengalaman beliau sebagai presiden 10 tahun terakhir Ya. untuk belajar politik lebih dalam lagi. Ya. Ya cocoknya pasti beliau itu cocoknya sebagai ketua Dewan Pembina. Oh, Saya ya. akan menganjurkan itu di Ya. saat saya dilantik nanti, langsung pada saat itu juga Ya. saya lebih cocok Pak Presiden. Di mana Pak Presiden Ya. ini dengan pengalaman yang sebegitu panjang, Ya. ya kan? Ya. Beliau presiden kedua yang menjalani pemilihan langsung dari rakyat selama 10 tahun. Yang pertama itu Pak Ya. SBY ya. Ya, Pak SBY kan Ya. selama ini sudah sangat berjasa juga ke Partai Ya. Demokrat dengan Ya. pengalamannya yang Ya. dia sudah sudah Ya. sudah dapatkan selama menjadi presiden. Sedang Ya. sekarang ada Pak Jokowi. Ya. Kita mundur lagi ke belakang, Ibu Ya. Megawati, pengalaman sebagai presiden walaupun jangka yang pendek tapi pengalamannya menjadi ketua umum yang sebegitu lama. Masa saya tidak rangkul yang senior-senior? Ya, Saya harus oke. rangkul yang senior. Karena kalau Bagus. saya ini terlalu egois, terlalu Ya. bodoh bahkan kalau saya tidak rangkul senior Ya. yang udah menyatakan saya di PSI saja, saya harus rangkul dan posisi beliau Ya. memang sudah sangat pantas untuk membina kami anak-anak muda. Mau gimana pun, kalau Ya. dibilang ini pun partai anak muda, tetap butuh Ya. bimbingan. Ya bimbingannya yang cocok ya Pak Jokowi. Oke. Tetapi Ya. keputusan tetap ada di ketua umum. Telah terbit, Majalah Politik Indonesia edisi ke-10, Juni 2025. Dengan topik Ketua Umum Partai Golkar, tidak yakin DPR RI akan proses usulan pemaksulan Wapres. Benarkah Ketua Majelis Pertimbangan P3 menjual jabatan Ketua Umum pada tokoh luar partai? Benarkah tulis ulang sejarah Indonesia memprioritaskan kepentingan tertentu? Serta, kenaikan 10 kali dana partai mungkin akan jadi kenyataan. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut pemilu raya Partai Solidaritas Indonesia. Indonesia. Ya, Ya, betul. wawancara ini selain akan kita tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ronald Ariston Sinaga. Beliau Betul. adalah Wakil Ketua DPW PSI Jawa Barat, tapi yang lebih penting adalah sebagai calon Ketua Umum yang sudah mendaftar di dalam Pemilu Raya PSI. Apa kabar Pak Ronald? Baik Pak Bambang, sehat semua. Iya, Pak Ronald ini lahir di Makassar 1977, menyelesaikan pendidikan di Valley Vocational Center, California, Amerika Serikat, mengawali karir sebagai perawat dan banting Perawat setir medis. sebagai pengusaha semenjak 2011 dan merupakan CEO Sena Indonesia. Masuk ke dunia politik dengan bergabung bersama PSI dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PSI Jawa Barat dan sekaligus calon Ketua Umum PSI. Nah, mungkin boleh bercerita sedikit Pak Ronald, apa yang menarik untuk bergabung di PSI? Ini awalnya di tahun 2023 Bapak. Awal-awal tahun Ya, 2023 itu kan saya sebagai ya, kontraktor waktu itu ya. Saya kontraktornya ya, BUMN. ya, Dengan segala drama dan susahnya menagih BUMN, ya, waktu itu saya memutuskan ini kayaknya saya harus masuk politik nih untuk bisa bisa berbisnis dengan negara ini dengan lebih mulus lagi ya kan. ya, Jadi saya join PSI itu Pak April 2023.
ya, Apa ya, eh, tapi beberapa bulan sebelumnya itu saya ibaratnya sudah menjadi aktivis nih, aktivis di ya, dalam dunia konstruksi, sering vlogging mengenai konstruksi, mengenai jalan raya, ya, infrastruktur, dan juga sering tanda kutip mengeluh ya, mengeluh online mengenai ya, pembayaran yang sangat susah dari BUMN. Jadi ya, dengan begitu saya putuskan untuk masuk politik ini. Kalau saya jadi dewan nih nanti saya ya. bisa tekan nih, tekan ini BUMN BUMN ini bayar nih ya kan. Ya. Ternyata gagal, semuanya gagal. Ah, Nah, jadi waktu itu Hmm. awal-awalnya memang saya harus akui, saya pilih PS itu sebagai kapal ya. Ah, Tetapi ya, makin di sini saya kayaknya makin cinta di sama PS ini. Jadi ya, makanya kita ya, lanjut terus sampai sekarang. Sudah 2 tahun lebih. ya. Nah, apa yang istimewa atau yang unik di PSI? Waktu itu kan seperti saya bilang tadi saya tuh awalnya kan aktivis online ya. Ibaratnya Ya. mulut saya ini agak liar nih online nih Pak Bambang nih. Saya nggak tahu kalau Pak Hmm, Bambang sudah melihat konten-konten saya online ya ya, ya, selama ya, dua setengah tahun terakhir. Jadi waktu ya, itu saya sama teman diskusi ini kita kita join partai apa ya nih kan. Kita diskusi mengenai partai yang ya, besar-besar, yang top ya top ya, tier lah ya kan. ya, 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 PDI, ya, 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 Golkar, termasuk ya, Demokrat dan lain-lain. ya, Semua itu saya sama teman saya, sahabat saya berpikir, bro, itu kamu kalau di partai besar-besar itu tidak akan diizinkan berisik kayak gitu kan. Coba itu ya, partai yang kecil ya kan. Jadi saya memang waktu itu ya, nggak melihat diri saya tuh saya ya, tuh harus di partai yang besar, saya harus orang ya, jadi. Nggak, waktu itu ada ya, misi misi kecil aja waktu itu bagi saya. Jadi ya, ya saya ya, ke PSI, saya ketemu ya, ketuanya dengan ya, perkenalkan diri dan salah satunya udah kenal saya melihat konten saya online. ya, Intinya begini Pak Bambang, saya waktu itu udah ya, deal-deal sama mereka ya. Saya akan join PSI, ya, saya akan nyalek dan ya, kedepannya saya mohon jangan kekang saya. ya, Ya kan karena saya ah, ini berisik, apalagi berisik membela vendor-vendor ya. Intinya membela ya, rakyat lah kan. Jadi ya, waktu ya, itu ya, salah satu ketua bilang selama Bro Ron berisik membantu rakyat, membantu masyarakat kita tidak ada masalah. Nah, makanya ya, dengan alasan itulah makanya saya pilih PSI dan ya, tetap bertahan di PSI walaupun PSI gagal masuk Senayan, saya tetap di ya, PSI. ya. Menjadi caleg dan gagal masuk Senayan, Ya, bagaimana situasinya saat itu? Kenapa? Apa yang menyebabkan gagal kira-kira? waktu itu kan saya kan di Dapil Jawa Barat 5 ya, yaitu Ya, khusus untuk Jawa Barat 5 ini dapilnya Kabupaten Bogor. Jadi hanya satu kabupaten ya, aja. ya, Nah, kenapa saya pilih Kabupaten Bogor? Karena aktivitas saya banyak di Bogor. Apa namanya? ya, Uh, saya punya workshop juga ada di Bogor, di Cilengsi. ya, Makanya saya pilih di Bogor. eh Awal-awalnya semangat memang semangat. ya, Tetapi ya ya, kita tidak mendapati thresholdnya, tidak mendapati ya 4%-nya ya, yang seperti semua udah ya, tahu. Dan kebetulan juga di Bogor ini saya itu hanya kampanye sekitar 3 bulan ya. 3 bulan ya, benar-benar full kampanye, memperkenalkan ke ya, rakyat, ya, banyak ya, turun ke bawah benar-benar ke akar rumput. Dan permasalahan utamanya waktu itu memang masih banyak yang belum kenal PSI di akar rumput ya. ya, Saya ngomong di akar rumput. ya, Kalau mungkin ya, anak muda yang di kecamatan yang agak perkotaan, ya, seperti di Cibinong atau seperti ya, di Sentul Selatan itu kan ya, agak-agak modern tuh. Mungkin mereka kenal saya. Tetapi kebanyakan memang masih banyak yang belum kenal PSI. Jadi ya itulah kelemahan PSI saat itu ya, yang saya realize, saya sadar ya. saat ini. Ya, eh, banyak yang belum kenal PSI, tetapi waktu itu kan apa ya, wacana pemberitaan tentang PSI di medsos, di media mainstream dan sebagainya cukup kuat, dan kalau tidak salah saya tidak tahu bagaimana di Jawa Barat, di daerah-daerah lain itu apa spanduk, baliho, PSI itu kan banyak sekali. Apa Banyak, yang terjadi? banyak, Ya, banyak, banyak sekali. Makanya kan iya, suara PSI di 2024 ini sebenarnya kan double, naik dari 2019 di 2024 ini naik memang double. Tapi iya, realitanya ya naik doublenya di daerah perkotaan karena spanduk-spanduknya, billboardnya kan di daerah yang eh, ramai. Tapi kan iya. real suara itu kan Iya, ada di akar rumput, di iya, perdesaan, di iya, perkampungan. Ya iya, tentunya kita kita kalah di situ. Kita kalah di situ. Jadi iya, em,
hampir semua partai politik melakukan itu, memperkenalkan diri ke rakyat itu ya Iya, lewat spanduk, lewat billboard, iya, dan iya, kita kita belum sanggup penetrasi ke desa-desa sampai ke kampung-kampung. iya, iya. Baik. Eh, Kegagalan pasti menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tadi Betul. Pak Dan Ronald mahal. salah satu adalah iya, mahal. Salah satu adalah dari segi masyarakat atau pemilih yang belum banyak kenal. Betul. Eh, Bagaimana kalau dilihat dari manajemen partai PSI sendiri? Ini Pak Bambang ini mancing, ini nyenggol. Eh, Eh, Partai kita ini memang masih perlu banyak belajar. Kita kalau lihat ya, partai-partai lain itu tuh yang partai besar-besar itu senior-senior semua ya. ya, Ibu ya, Ibu Mega, mantan ya, presiden dan juga ketua umum yang sebegitu lama. ya, Dari Golkar, walaupun ketua umumnya gonta-ganti, tapi kan yang setiap orang yang naik itu kan senior-senior ya, ya, yang ya, udah lama berpengalaman. Dan ya, eh, PKS tentunya mereka punya ya, sistem kaderisasi yang sangat luar biasa. Kita masih ya, sangat-sangat baru. ya, Antara 2014 semenjak lahirnya ya, ya, lahirnya PSI sampai 2019 itu sebenarnya waktu yang sangat pendek, ya, apalagi dengan apa ya, dengan jargon-jargon dan DNA-nya yang beda dari yang lain. Memang targetnya anak muda, ya, anak muda, anak muda. ya, Yang awal-awalnya memang kelihatannya lucu-lucuan, tidak dianggap serius, ya ya, kan? Ya kan? Ah, ya, ini partai anak muda ya. Saya juga memang awal-awalnya nggak anggap serius, tapi ke eh, lama-lama terserap di saya juga. Bilang ini ya, ada benarnya juga ini, karena memang masa depan kita di anak muda, apalagi yang kita ya, menuju Indonesia Emas 2045, anak muda memang harus dirangkul ya. sekarang. Kalau Bapak lihat, semua partai-partai yang besar itu, kalau udah foto-foto rame-rame pengurusnya, Bapak lihat sendiri lah ya, tampangnya ya, tampang senior-senior, suhu-suhu kan. Ya, dan Baik. ya kan, dan memang hanya PSI yang bisa kita lihat di panggungnya itu pada Kopdarnas kemarin yang banyak buka-buka anak muda. Jadi Iya, manajemennya memang agak unik, yang mungkin agak lambat diterima oleh iya, masyarakat. Tapi iya, kita lihat ya scale up-nya itu ada, selalu ada, selalu ada. iya, Jadi 2019, 2004 ada perubahan, dan semoga dengan iya, sistem yang dirubah sekarang, manajemen yang nanti iya, mungkin akan saya bawa ke partai iya, bisa lebih scale up lagi. Eh, iya, butuh pergerakan yang lebih agresif lah iya. dibanding Baik, manajemen sebelumnya. ya, sebelum bicara ke depan, saya tanya satu lagi. Iya, Eh, PSI kan didukung oleh Pak Jokowi, bahkan ketua umumnya juga Mas Kaisang anaknya Pak Jokowi, yang betul. Presiden Jokowi ini popularitasnya tinggi sekali. Apakah itu Betul. tidak berdampak terhadap keberadaan PSI? Seharusnya berdampak, Bapak. Seharusnya berdampak. Ya, Eh, Kalau menurut saya 2024 kemarin, B, Pak Jokowi ini kan sukanya main kode-kode. ya, Ya kan, sukanya main kode. ya, Ya kan, pakai sistem kode, apa, aba-aba. Eh, ya, kan tidak semua paham politik, Bapak. oh, Masyarakat ya, biasa kan tidak paham politik, tidak paham ya, kode-kode. Jadi ya, yang saya tunggu-tunggu di 2024 kemarin, benar-benar hmm, kata-kata dari Pak hmm. Jokowi, saya PSI, ayo masyarakat kita dukung PSI. Kan tidak ada pernyataan seperti itu. Iya, Baru baru 2 minggu iya, lalu keluar ada pernyataan dari beliau, saya ya, di PSI ya, saja, ya kan. Ya coba itu ya, dikatakan tahun lalu awal 2024, mungkin iya, efeknya lebih besar. Jadi masyarakat kita iya, itu nggak paham kode-kode, Bapak. iya, Memang di spanduknya banyak gambarnya iya, Jokowi, PSI Partai iya, Jokowi, ya itu di kota besar, ya efeknya iya, suara berlipat ganda di kota-kota besar iya, di mana ada spanduk dan iya, billboard. Di medsos juga memang ada, tapi belum pernah ada pernyataan keluar di saat itu kecuali dari minggu iya, lalu. Jadi ya inilah mungkin yang kita akan bawa ke depannya. Kita take iya, advantage dengan hadirnya Pak Jokowi, dengan yang beliau sudah bilang dia di PSI saja, ya kita take advantage. iya. Ya, baik. Eh, Salah satu pernyataan Pak Jokowi yang apa ya menarik di apa pergaulan atau dinamika partai-partai politik adalah Pak Jokowi menginginkan di Indonesia ada partai yang super terbuka. Yes, Dan itu kelihatannya yang diproyeksikan adalah antara lain PSI lah, mungkin yang lain ada tapi yang paling diproyeksikan adalah PSI dengan pemilu raya. Eh,
tetapi kenapa sambutan di internal PSI sendiri tidak begitu gegap gempita? Bahkan yang mendaftar itu Pak Ronald pertama kali ya, kemudian Mas Kaisang, kemudian ada Pak Agung Mulyono kalau tidak salah. Iya. Eh, Bagaimana? Apakah Pak Ronald merasa ini kalau saya nggak daftar nggak ada yang daftar nih, maka saya daftar ketua umum. Seperti apa Pak Ronald? Sebenarnya gini Bapak, itulah hebatnya PSI. Hebatnya PSI kan Eh, berani membuka diri kepada ya, publik, berani ya, berani membuat terobosan. Ya mungkin bukan pertama ya, kali di dunia, tapi pertama kali di Indonesia kan. Di luar ya, negeri sudah ada beberapa partai yang melakukan sistem terbuka ya kan. ya, Um, ya, Berani, tetapi kan yang ya, keputusan partai itu kan belum tentu bisa diserap langsung oleh kader-kadernya. ya, Iya kan? ya, Ini akan terjadi di semua partai. Ya belum tentu bisa ya, diserap langsung. Makanya ya. hampir semua partai juga itu ada drama, ada dilema, drama dan antara Eh, kader ya. Apalagi yang ya, warna kuning ya, sering sekali dramanya itu ya, setiap penggantian ketua umum kan. Nah, di ya, kita ini mungkin kadernya melihat sosoknya Mas Kaisang ini adalah anak presiden ya, yang begitu hormatnya, begitu kita respectnya kepada Pak Jokowi dan juga tanda kutip menganggap kekuatan politiknya Pak Jokowi yang masih sangat kuat, pasti ada ya, rasa enggannya. Itu pasti ada. ya, Ya kan, ya, pasti ada rasa enggan, rasa segan ya, ya kan. Eh, ya, ya rasa hormat, segan dan takut itu kan bisa ya, dibilang garis tipis itu, Pak. ya, Hormat, ya, segan, ya, takut itu garis tipis itu. ya, ya, Itu ada di antara antara para kader-kader. Saya sendiri awalnya berpikir untuk maju semenjak ini dilempar ke publik, ya, berpikir untuk maju. ya, Tapi saya ya, mundur. Sebenarnya saya nggak ya, seriusin, hanya berpikir dalam hati aja. Wah ini seru juga nih kalau saya maju nih. Ini ya, tantangan yang bagus nih. ya, Nah, tetapi beberapa minggu setelah saya tidak seriusin pemikiran ya, saya, ternyata dukungan itu ada. Nah, itu hmm, tadi kan, ya tidak semua belum tentu semua menyerap ya, program partai, ya, ya kan? Tetapi ada juga yang ya, menyerap program partai dan melihat saya. Jadi ya itu makanya saya ya, maju. Nah, jadi kalau sedikit yang maju dan kebetulan saya yang pertama maju, itu menurut saya itu rasa respectnya kepada Pak Jokowi dan ya, juga rasa segan dan rasa takutnya. Waduh, ya, nggak berani lah maju lawan Pak ya. Jokowi. Baik. Gitu, Akhirnya Bapak. Pak Ronald maju juga Maju dan juga. tentu kan tidak maju tidak dengan tangan kosong, pasti kan punya apa ya Ada cita-cita lah ya dukungan. kalau misalnya siapa tahu terpilih gitu ya. Nah, Apa yang enggak mau lah. dilakukan? Bukan masalah siapa tahu terpilih, Bapak. Itu mah main Eh, judi itu. ya, itu itu pemikiran mau jadi caleg gitu, Pak. ya, Eh, ya, Bagi saya ya karena ada dukungan. Jadi saya ya, terpancing. Awalnya memang ya, minat, tapi tidak diterusin. Ternyata ada dukungan. Jadi terpancing lagi, makanya saya maju. ya, Kenapa saya awalnya minat? Karena kan selama ini saya 2 tahun menjadi aktivis di masyarakat. Saya turun ya, ke masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan saya yang namanya tim Broron ya. Saya punya ada tim aktivis yang namanya tim ya, Broron. Em, ya, saya benar-benar bermimpi untuk membawa program kerja tim saya ini ke skala nasional. ya, Di mana sebuah partai, ya, termasuk PSI ini, ya, em, punya jaringan di bawah, punya ya, DPW, punya DPD, punya ya, DPRT, ya kan. Jaringan ya, ini bisa saya bawa ke skala yang lebih besar, saya bisa manfaatin program ya, saya ini ke skala yang besar, yang nantinya bermanfaat kepada masyarakat. Di mana kalau program ini ya, berjalan, ya, masyarakat akan makin kenal PSI dan tahu, oh PSI itu begini, 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 begini. ya. Telah terbit, Majalah Politik Indonesia edisi ke-10, Juni 2025. Dengan topik Ketua Umum Partai Golkar, tidak yakin DPR RI akan proses usulan pemaksulan Wapres. Benarkah Ketua Majelis Pertimbangan P3 menjual jabatan Ketua Umum pada tokoh luar partai? Benarkah tulis ulang sejarah Indonesia memprioritaskan kepentingan tertentu? Serta, kenaikan 10 kali dana partai mungkin akan jadi kenyataan. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Ya, eh, baik. Eh, Pak Mas Kaisang sudah
menyatakan kalau ingin membawa PSI ke Senayan ke DPR RI, saya kira semua akan ngomong begitu. Semua kan Tapi yang ngomong khusus gitu. dari ya kalau yang khusus dari Mas Kaisang akan membawa nama-nama besar ke PSI. Nah, Bro Ron apa? Nah, gini Bang, bukankah kita sudah apa ya, sudah mencoba branding nama besar di PSI selama ini, 2 tahun ini, ya kan? Ya, ya, Sorry, bukan ya, setahun terakhir kan? ya, Setahun terakhir kita mencoba bawa nama besar itu, dan ya, nyatanya partai kita ini diserang habis-habisan nih sama 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 di sebelah ya, nih, ya kan? Kita bisa ya, lihat di reaksinya masyarakat, ya, ada yang positif, ada yang senang, ada yang sangat tidak senang, makanya serangannya ke ya, partai terus, serangannya partai PSI, partai. ya, Padahal kita itu partai kecil, partai yang ya, sangat-sangat kecil, tapi ya, kecilnya itu pedes cabai rawit, iya kan? ya, Em, karena sudah makin ya, serius dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, makanya diserang habis-habisan. Jadi kalau ya, mau branding nama besar, ya kembali tadi dengan apa yang saya bilang di awal, nama besar itu belum tentu juga dikenal di akar rumput. Permasalahannya, ya. siapa lagi sih nama besar selain Jokowi yang bisa lebih besar dikenal di Ya. akar rumput? Iya kan? Nggak ada Oke. lagi lebih besar selain Jokowi. Iya Ya, kan? Ah, baik. Jadi ya kesimpulannya memang Jokowi masih menjadi magnet, Jokowi masih betul, menjadi pertaruhan, betul, Jokowi masih menjadi ikon bagi PSI. Hanya yang betul. jadi masalah kan saat-saat ini Pak Jokowi ini kan sedang apa ya banyak banyak serangan, banyak kritikan, guncangan-guncangan yang luar biasa. Ini Iya. seperti apa PSI melihat? Apakah ini merugikan atau masih tetap menjadi andalan? Em, bagi saya secara pribadi itu 50-50 lah ya. 50-50. Ya, Di mana kita juga sebagai partai, saya ngomong dari sisi partai ini. ya, Sebagai partai kita mencoba menggait perhatian dan simpati sebanyak mungkin. Tetapi dari sisi sisi lain juga pendukung Pak Jokowi ini banyak sekali, ya kan, kita tahu approval rating ya, beliau masih di atas 70%. Kemarin ya, semalam ya, saya nonton Bang Ade ya, Armando di CNN ya, membahas approval rating Jokowi dengan brandingnya Pak Jokowi di Partai PSI, walaupun ya, turun dari 78 tapi masih tetap sekitar 70 sampai ya, 72% dia punya approval rating. Nah, approval rating ini kan kita tahu survei itu belum tentu ya, tembus benar-benar ke akar rumput, ke kampung-kampung, ke desa-desa. Itu kan ya, approval rating yang dihubungi lewat HP, ya, yang ya, ibaratnya di daerah perkotaan. Jadi tidak cukup hanya branding sebuah tokoh. Kita kita ya, perlu juga partai itu turun ke bawah. ya, Memang memang kalau kita melihat partai ya, kita lihat Partai Golkar. Emang siapa sih tokohnya Partai Golkar? ya, ya, Bapak, coba siapa ya, sih tokohnya? Mungkin sekarang Pak Bahlil ya. ya, Tapi yang benar-benar ya, kenal di akar rumput itu siapa sih? Tapi ya, Golkar itu hadir bisa tembus di desa-desa, dikenal di ya, pedesaan. Iya kan? ya, Nah, kalau kalau kita lihat di Nasdem, siapa sih tokohnya Nasdem? Ya hmm, selain ketua umumnya itu siapa? Jadi kita tidak bisa ya, itu mengandalkan seorang ketokohan saja. Kita benar-benar ya, turun ke rakyat. Ya kan? ya, Contohnya PDIP, yes, tokoh besar, Ibu Megawati, kadernya sangat solid, kadernya sangat solid. Tetapi kalau kita lihat di medsos juga betapa besarnya juga serangan ke partai PDI, ya kan? ya, Tidak akan pilih Banteng lagi, no Banteng, no Banteng, no Banteng, no Banteng. Itu kan sering kita lihat kan. Tetapi ya, ternyata mereka ya, pemenang. Mereka pemenang di ya, 2024. Walaupun trennya menurun, tapi mereka tetap pemenang. Jadi ya, bagaimana kita bisa menang kalau hanya mengandalkan tokoh? Tetap ya, partai harus kerja, harus hadir di ya. tengah masyarakat. Ya, baik. Banyak hal yang menjadi penentu kemenangan tadi sudah dibahas, mungkin manajemen, komunikasi dan sebagainya. Tapi Yes, salah satu andalannya adalah popularitas Pak Jokowi. Nah, betul. kalau ini caranya berpikir, maka yang akan diuntungkan adalah Mas Kaisang. Selain Ya, sebagai petahana juga anaknya Pak Jokowi. Nah, bagaimana peluang eh, Bro, Bro, eh, Bro Ron ini waktu untuk waktu saya menang.
Waktu saya ditanya kemarin Tempo ya, koran Tempo Ya, bilang, jadi apa ya, program andalannya ini? Saya akan fokus menarik suara yang membenci Kaisang dan Jokowi. ya, Ya kan? Jadi saya bilang gini, kalau memang kalau memang membenci atau tidak suka kalau memang tidak ingin menjadi tanda kutip, saya pakai tanda kutip ya Pak. Kalau memang tidak ya, ingin ya, menjadi ternaknya Mulyono, ya jangan pilih yang berhubungan sama ternak Mulyono. Pilih saya, pilih Broron. nah, Nah, terus dibalas sama watannya, nah, oh berarti fokusnya mencari haters. Bisa dibilang fokusnya mencari haters, tetapi nggak juga. Saya ingin menunjukkan kualitas saya. Apa ya, yang saya bisa lakukan dari track ya, record saya. Nah, ya, dengan track record saya ini saya manfaatin. Kalau kamu mau track record saya ini diaplikasikan ke partai, ya di ya, mana saya sudah membuktikan saya bisa membantu masyarakat. Dan kalau kamu memang tidak suka atau memang tidak suka menjadi bagian dari ternak Mulyono, ayo menjadi bagian dari ternaknya Broron. Gue bikin ternak baru. Ah, itu komunikasi saya kepada anak muda ya kan. Ya cara ya, komunikasi pada muda. Nggak suka ternak Mulyono, ayo menjadi ternaknya Broron. Jadi ada suara-suara yang saya pikir saya bisa gaet, yaitu ya, suaranya internal yang ya, simpati kepada saya, yang juga melihat empati kepada saya juga, melihat apa yang saya sudah lakukan selama ini, dan juga kepada haters. Ya, kalau ya, memang mau tumbangkan ternak Mulyono, mau tumbangkan Mulyono, ayo pilih saya. ya, Jadi saya itu ya. bisa main kiri kanan, bisa main kiri kanan, bisa mencari juga simpati daripada haters di luar sana. Ya, baik. Sekarang Bro Ron, mungkin sudah melakukan banyak komunikasi, bahkan mungkin ada survei-survei yang terukur. Ya, Ini kalau nggak salah kan 17 Juli ya nanti pelaksanaannya itu. 19 Juli pembukaannya, nanti pengumumannya di tanggal Ya, 20. Jadi 19 Juli itu ada recap di Munasnya, oke, itu baru ya, tanggal 20 pengumumannya ya. siapa yang memenang. Jadi maksud saya masih ada beberapa waktu. Nah, Masih. sampai saat ini konfigurasi suaranya kira-kira seperti apa? Kalau saya melihat reaksi netizen ya, dan juga kalau saya lihat Ya, di medsosnya PSI, baik itu di TikTok, di YouTube, ya, dan juga di ya. Instagram, di medsosnya, kelihatannya saya unggul, Bapak. Kelihatannya ya. Wah, luar biasa. Ya, Kelihatannya ya, baik. kelihatannya. Dari Ya, saya bikin ya, survei survei lucu-lucuan juga ya, di ya. saya punya Instagram, ya memang memang saya unggul saat ini. Ya, ya. Ya, Jadi PSI ini bukan hanya menang di ide ya, di gagasan untuk pemilu raya, semua anggota boleh memilih, tetapi juga akan diuji mengenai teknis pemilihannya ini, yang ya. secara online dan sebagainya. Itu kan orang Indonesia nggak pernah percaya itu kalau apa pemilihan itu. Nah, menurut Druran seperti apa nanti pelaksanaan itu? Em, jadi saya sendiri belum belum mendalami teknisnya, karena Iya, saya ini jujur jujur Bapak, seminggu terakhir ini saya masih shock nih, saya kok bisa menjadi eh, calon ketua umum, eh, shock tapi iya, semangat ya. Em, iya, Mungkin minggu ini saya akan cari tahu itu gimana sih iya, secara sistem di belakang layarnya bagaimana. iya, iya. Tapi kan kemarin sudah kita punya juru bicara PSI, Bro Papa waktu itu sudah mengundang media datang ke Ya, DPP, melihat kita punya media center, ya, cara memverifikasi semua kader yang terdaftar online. Jadi kader-kader atau masyarakat yang mendaftar online dan ya, mendaftarkan punya email dan juga punya nomor HP itu akan diverifikasi. Setelah ya. diverifikasi apakah tetap menjadi kader. Jadi Bang, yang sudah terdaftar sebagai kader aja kita cek dulu. Masih Ya, tetap ingin di PSI atau tidak. Jadi ada opsinya. Dikirim email blast, hmm, apakah ya, Bapak ini terdata sebagai kader, apakah tetap menjadi kader atau tidak. Nomor satu atau nomor dua dibalas. Jadi kalau setelah ya, dibalas nomor satu, itu nanti akan mendapatkan email dan SMS dari ya, sistem kita untuk melakukan voting di tanggal 12 nanti. hmm, Jadi kita pun verifikasi Bapak, karena kan dulu juga di ya, sistem kita itu kan, dan ini pasti semua partai ini kan sering tuh kumpul-kumpul KTP tuh Pak ya. ya, Ini ya, kumpul ya, KTP ya, ya, ini ya, pasti dilakukan semua partai. Ya kan kumpul KTP kan belum tentu punya tercatat juga nomor HP-nya ya, dengan emailnya ya.
Yang penting ya, kumpul KTP aja dulu kan. Kita asumsi kita ya, punya dapat dukungan ya. Nah, itu kan masih ya. banyak juga itu pasti di database kita. Saya tidak Hmm, tahu persis persentasinya berapa database kita yang kita miliki HP dan email dan berapa yang hanya murni ya, KTP. Tetapi setelah diverifikasi baru mereka melakukan voting. Nah, masalah kejujurannya voting ini hasilnya hmm, nanti itu saya lepaskan teknisnya aja kepada pengurus. Saya sih nggak mau ikut campur ya, masalah teknisnya itu. ya. Karena Baik. karena begini Bapak, bagi Ya, saya secara personal dan apa yang saya sudah tunjukkan ke masyarakat, saya ini jadi atau tidak jadi, bukan saya yang ya, rugi. Itu aja Pak. Saya ya. jadi atau tidak jadi bukan saya yang rugi. Jadi kalau kalau menurut apa ya budaya politik atau pengalaman-pengalaman ya terutama di tempat lain, kalau sudah menjadi calon ketua umum itu paling tidak menjadi wakil ketua umum lah. Ah, gitu ya Bapak ya. Enggak, Aduh. enggak. Ini hanya berguru aja. Nah, Aduh. pertanyaan saya yang lain begini, Pak Ronald. Di samping Pak Jokowi, kan ada tokoh yang juga luar biasa besar yang saya memang pengen tanya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah Ya, jelas tidak di PDIP ya, ya juga betul. tidak ke mana-mana. Apakah sudah membuat apa ya pernyataan atau apa body language atau semacam apa dekat ke PSI? Belum ada Bapak, belum ada komunikasi sama sekali. Sebenarnya kan Ya, Mas Wapres kita ini kan eh, kalau dari arah politiknya ya ya, santai-santai aja, ya kan, ya, santai-santai aja, mengikuti mengikuti langkah dari bapaknya yang ya, santai aja. ya, Kan Mas ya, Wapres ini kan abangnya ketum kita saat ini. ya, Um, Dia itu sudah menjadi wapres, ibaratnya puncak titik nomor dua ya, terkuat di hmm, negara ini. Dia sih hmm, saat ini terlalu early lah, terlalu cepat lah untuk hmm, memikirkan arah politiknya kemana, mau di partai mana ya. ya, Jadi nggak perlu ya, buru-buru, santai aja. Tapi ya, ini kan sepaket Bapak ya kan, ya, Mas hmm, Gibran, Mas Kaisang, Pak Jokowi. Ini kan satu rumah ini Bapak, ini satu ya, darah. ya, Jadi ya kita para politikus yang paham, ya itu ya, kan satu paket ya. Masyarakat memang nggak ya, paham di bawah ini ya, belum paham secara ya, politiknya. Kita mah paham ya, paham aja. Saya ya, rasa kalau Mas Gibran melakukan saya di PSI ya memang luar biasa ya, efeknya kita dua orang powerful ya ada mantan presiden ada juga wakil presiden terus adanya juga di sini di partai kita itu memang hmm, bagus tetapi belum waktunya lah saya rasa belum waktunya dan belum perlu saat ya, ini belum perlu saat ini ya. mungkin kita simpan Baik. nanti di 2028 kali Pak sudah mulai Iya. pendekatan 2029. Baik. Eh, Pernah suatu kali apa sebelum Pilpres 2024 Ya, feeling politik PSI sangat luar biasa. Pada waktu itu mengusulkan Ganjar Pranowo menjadi presiden kalau tidak salah memasangkan dengan Yeni Wahid kalau tidak salah pada waktu itu. ya Ditolak oleh sebagai PDIP. opsi. Nah, Ya, sebagai opsi, ditolak ya. ditolak oleh PDIP bahkan kasarnya itu PSI dimarah-marahin lah, ngapain lu bukan yang punya lu kok ngusul-ngusulkan kayak gitu. Tapi kan ternyata dugaan itu betul dan diambil oleh PDIP. Nah, pertanyaan saya Hmm. apakah keberanian-keberanian semacam itu? Karena setelah itu kelihatannya PSI nggak punya kejutan-kejutan. Apakah ke depan akan apa memainkan seperti itu untuk menarik apa konstituen politik ini. Em, kalau saya, kalau saya menjadi ketum nanti, yang pas itu kejutannya bisa terjadi tiap bulan, Bapak. Saya nggak Oh, tahu kalau Pak Bambang ini ikutin saya selama ini kan, memang iya saya ini iya agak iya gila ya, agak agresif ya. iya Di akar rumput saya agak agresif membela, di kalangan menengah juga saya membela, yaitu vendor-vendor. iya Di politik ini memang saya masih butuh banyak belajar. iya Butuh banyak belajar. Saya itu sangat open minded, mau mendengar iya masukan-masukan. Dan iya kuncinya itu saya tidak takut membuat keputusan. iya iya Biasanya,
orang yang tidak takut membuat keputusan itu akan membuat gebrakan-gebrakan Ya, yang agak gila, Bapak. Jadi ya tunggu aja nanti pas ya, sudah jadi. Intinya ya, baik. keputusan politik itu saya tidak takut, saya nggak masalah membuat keputusan. Apakah mungkin ke kiri, ke kanan, di tengah, itu Ya, itu nggak masalah. Yang pasti sih memang ya, tujuan politik itu kan ini kan untuk semua kebaikan rakyat. ya, Hanya memang ya, di dalam politik itu ada juga untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan lain-lain. Tinggal ya, membuat keputusan. Keputusannya apa? Yang diutamakan harus ya, selalu keputusan untuk keuntungan rakyat. Itu yang harus ya, dibuat. Dan kalau itu saya ambil jalan tersebut yang dimana yang harus diutamakan kepentingan rakyat, ya. mungkin kepentingan politik, kepentingan golongan, kepentingan pribadi akan ada yang terusik. Nah, lihat aja lah nanti. Baik. Eh, baik, Bro Ron, semua mengatakan bahwa Pak Jokowi jelas memihak PSI, Ya, tetapi tidak mau nyalon jadi ketua umum. Nah, ya. kalau Bro Ron terpilih menjadi ketua umum, Pak Jokowi akan diposisikan seperti apa? Saya akan menggunakan dan saya akan memanfaatkan pengalaman beliau sebagai presiden 10 tahun terakhir Ya, untuk belajar politik lebih dalam lagi. ya. Ya cocoknya pasti beliau itu cocoknya sebagai ketua Dewan Pembina. Oh, Saya akan ya, menganjurkan itu di saat ya, saya dilantik nanti, langsung pada saat itu juga ya, saya lebih cocok Pak Presiden. Di mana Pak Presiden ya, ini dengan pengalaman yang sebegitu panjang, ya, ya kan? ya, Beliau presiden kedua yang menjalani pemilihan langsung dari rakyat selama 10 tahun. Yang pertama itu Pak ya, SBY ya. Ya, Pak SBY kan ya, selama ini sudah sangat berjasa juga ke Partai ya, Demokrat dengan ya, pengalamannya yang ya, dia sudah sudah ya, sudah dapatkan selama menjadi presiden. ya, Sekarang ada Pak Jokowi. Ya, kita mundur lagi ke belakang. Ibu ya. Megawati, pengalaman sebagai presiden walaupun jangka yang pendek, tapi pengalamannya menjadi ketua umum yang sebegitu lama. Masa saya tidak rangkul yang senior-senior? Ya, Saya harus oke. rangkul yang senior. Karena kalau saya ini Bagus. terlalu egois, terlalu Eh, bodoh bahkan kalau saya tidak rangkul senior yang eh, udah menyatakan saya di PSI saja. Saya harus rangkul dan posisi beliau ya, memang sudah sangat pantas untuk membina kami anak-anak muda. Mau gimana pun, kalau ya, dibilang ini pun partai anak muda, tetap butuh ya. bimbingan. Ya bimbingannya yang cocok ya Pak Jokowi. Oke. Tetapi Ya. keputusan tetap ada di ketua umum. Oh, ya baik. Jadi kalau gitu komposisinya udah jelas. Ya, Pak Jokowi ditempatkan sebagai Dewan apa penasehat karena partai-partai ini mempunyai apa style yang berbeda-beda dan itu ya, dikukuhkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada yang betul. pengambil keputusannya justru di Ketua Dewan Penasehat. Ada. Dulu Golkar di masa Pak Harto itu keputusannya di situ. Kemudian Ya. kelihatannya Pak SBY di Demokrat itu juga kewenangannya tinggi sekali. Oh, Nah, tinggi tapi kalau sampai sekarang. ya kalau tidak salah Bruron menempatkan keputusan tetap di Ketua Umum. Jadi Iya. Pak Jokowi penasehat ya boleh nasihati apa saja, tetapi keputusan tetap di Ketua Umum. Ya, Seperti itu ya. makanya tadi Bapak kan yang saya bilang sebelum Ya, pertanyaan sebelum ini, mau ya, bagaimanapun, eh, ya, ketua umum itu dan saya pribadi harus memberanikan diri mengambil keputusan. ya, Dan keputusan itu harus tetap lebih menguntungkan masyarakat. Yang ya, pastinya nanti akan ada yang dirugikan atau mungkin tidak terlalu menguntungkan. ya, Jadi mau ya, gimana pun, kita juga harus tetap menjaga wibawanya posisi sebagai ketua umum. ya, Ketua umum itu ibaratnya dirutnya lah ya. ya, Kalau di dalam ya, perusahaan, Dewan Pembina itu ya, ada komisarisnya. Ya komisaris kan ya, membuat garis besar ya, tujuan-tujuannya. Ya teknisnya itu di ya, lapangannya dijalankan ya, sama ketua umum. ya, Jadi nanti ya, kan ibaratnya Pak Jokowi itu kan nanti tempat saya bertanya, tempat saya ya, mendengar, ya keputusannya tetap ya, di ketua umum. ya. Bagus. Jadi artinya posisi jelas. Kelihatannya memang lebih ideal kalau Pak Jokowi Ketua Dewan Penasehat, Ketua Umumnya Buron itu lebih ideal. Ya, Karena kalau Ketua Penasihatnya Pak Jokowi, kemudian Ketua Umumnya Mas Kaisang, rasanya kan masa bapaknya
Walaupun itu terjadi di Partai Demokrat itu terjadi. Nah, enggak, ini berguru aja. Terakhir, Bro Ron, apa yang ingin Anda katakan kepada internal PSI yang akan memberi suara di dalam pemilu raya nanti? Um, eh, internal PSI, saya rasa di internal PSI ini orang-orang pintar semua kok Bapak. Saya nggak perlu Ya. nasihatin lagi. Nggak perlu Nah, saya nasihatin lagi. Dan saya yakin di atas 95% internal PSI itu sudah ya, mengenal saya. Sudah mengenal ya, sifat saya dan juga sudah ya, mengetahui apa yang bisa saya lakukan. ya, Tinggal memilih antara saya, Mas Kaisang, atau Bro Agus, tinggal memilih kira-kira ya, partai ini mau dibawa kemana. Mau bagaimanapun, Mas Kaisang sama Mas Agus itu adalah kader partai yang sangat mahal yang tentunya harus kita pertahankan. Tidak mungkin ya, kita kita ganti terus kita buang yang lama. Enggak, bukan gitu sistem yang saya mau mainkan. ya, Mereka juga punya ya, 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 pengalaman, mereka juga punya ya, pengalaman. Mas Kaisang punya pengalaman teknis di lapangan, kan saya bisa bertanya, Mas, ini dari kader-kader kita siapa sih yang keras kepala, siapa sih yang bandel nih, siapa yang bisa diandalkan? Kan nggak mungkin kita ya, buang. Ini ya, kalau kalau si itu si Acep itu gimana sih orangnya? Kira-kira menguntungkan partai nggak? Jadi nggak bisa kita buang. Kita harus tetap rangkul ya, semua. Um, ya, saya malah sangat hormat kepada Mas Kaisang. Waktu saya mengawal beliau di waktu beliau tur Jawa Barat ya bertemu kepala-kepala daerah. Kita waktu lagi santai ada beberapa keputusan dan arahan yang beliau lakukan. Eh, Ibaratnya kan kita kan lagi ada merubah komposisi DPW DPD ya, Bapak ya. Jadi ada ada ya, ada ketua-ketua yang diganti, ada pengurus-pengurus partai yang diganti. Arahan beliau begini, pengurus partai yang diganti tetap harus dirangkul. Kenapa? Satu orang kader mungkin punya masanya itu, saya ngomong masa ini maksudnya pendukungnya Bapak ya. ya, Mungkin ya, dia mantan caleg kemarin, dia punya suara 2.000. Ya masa kita buang, tetap kita rangkul. Kalau mau diganti posisinya, tetap kita rangkul. Mungkin posisi yang tetap dia bisa bermanfaat ke partai. Jadi bagus juga. Bagus ya, juga oke, arahan beliau. Ya memang masuk akal. Ya kan, mantan caleg itu kan punya masa, punya ya, dukungan. Ya masa kita langsung buang. Jadi ya apalagi seperti Mas Kaisang, nggak mungkin kita buang. Kita harus tetap rangkul. Pasti akan ya, banyak baik. pendukungnya. Terima kasih sekali, Bung Sama-sama Pak Ronald Bambang. Ariston Sinaga, Ya, Wakil Ketua DPW PSI Jawa Barat dan calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Indonesia. Selamat berjuang, mudah-mudahan berhasil, sukses, bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan Terima negara. kasih Terima Bapak. kasih. Ya, Yo. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang.